Hai, perkenalkan nama saya Aidilsa Fitri. Saya dari kelas 7A Kesos Pagi, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu MDGs dan SDGs, apa perbedaannya dan apa-apa saja tujuannya. Millennium Development Goals atau MDGs. MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mau dijalankan pada September tahun 2000. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam deklarasi milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Milenium di New York pada bulan September tahun 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak Milenium di New York dan menandatangani deklarasi milenium itu. Deklarasinya berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium ini atau MDGs. 8 buah tujuan pembangunan milenium MDGs tersebut meliputi pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Kemudian memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Pencapaian MDGs di Indonesia yang pertama yaitu MDGs menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh indikatornya 1 US dollar per kapita per hari menjadi setengahnya. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian, serta khususnya perlu diberikan pada perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya, peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial, dan yang terakhir perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin. MDG yang kedua adalah MDGs mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target pada tahun 2015. Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Kemudian, MDGs mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Indonesia sudah secara efektif menuju on track pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam peningkatan upahan di sektor non-pertanian. Kemudian di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada pemilu terakhir juga mengalami peningkatan menjadi 17,9%. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan gender meliputi yang pertama peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, kemudian perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, kemudian MDGs menurunkan angka kematian anak. Masih terjadi disparitas regional pencapaian target yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah yang terpencil. Yang kelima adalah MDGs meningkatkan kesehatan ibu. Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah.
Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka kematian, kontrasepsi, dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana, dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Yang keenam adalah MDGs, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba, suntik, dan pekerja seks. Pendekatan untuk pengendalian penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh adalah MDGs, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Di sini upaya untuk melestarikan pencapaian target air bersih, air minum, dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah pedesaan, penyedia air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Kemudian MDGs membangun kemitraan global untuk pembangunan. Di sini Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral, dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional tersebut. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ada 4 pilar SDGs. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas serta adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pilar pembangunan lingkungan. Pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana penyangga seluruh kehidupan. Kemudian pilar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Kemudian pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan mencapai negara berdasarkan hukum SDGs Desa. SDGs Desa mengacu pada peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara SDGs Desa menambahkan satu tujuan lagi sehingga SDGs Desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Tujuan-tujuan SDGs Desa tersebut yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kemudian kawasan pemukiman desa juga aman.
SDGs 100% target dan sasaran adalah sepenuhnya dan tuntas untuk mengakhiri kemiskinan. 100% penduduk memiliki akte kelahiran, memerlukan fokus untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjatuh. Berlakunya universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan dari bawah atau bottom up. Dan partisipatif dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga. Solusi yang menyeluruh berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem kesetaraan gender, tata pemerintahan, perubahan model konsumsi dan produk, perubahan sistem perpajakan, diakuinya masalah ketimpangan, diakuinya masalah perkotaan.